Halo, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita mau lanjutkan pembacaan di firman Tuhan, Kitab Yohanes, ayat yang kelima. Kita akan baca hari ini ayat 1 sampai ke ayat yang ke-18. Ayo kita doa dulu ya sama-sama. Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu hari ini yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama hari ini membaca firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang Kau maksudkan dalam firman-Mu ini. Bantu kami untuk mengerti, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjalankan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Amin. Ayat 1. Sudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Di sini kita lihat bahwa di saat Tuhan Yesus melihat, jadi mungkin kebetulan atau memang ya bukan kebetulan ya, memang sudah jalan-jalannya Tuhan Yesus itu ke tempat ini, ke kolam Bethesda. Saya rasa dia dipimpin Roh Kudus untuk ke sana. Di sana banyak orang sakit. Jadi mereka mengharapkan kesembuhan dari kolam itu. Nah, karena orang ini yang 38 tahun sakit, lumpuh, jadi dia nggak bisa ke kolam itu, nggak ada yang tolongin dia. Dan Tuhan Yesus lihat dia dan ada belas kasihan. Maka Tuhan Yesus itu tanya, "Apakah kamu mau disembuhkan?" Orang ini bukannya bilang, "Iya Tuhan saya mau," tapi malah banyak alasan karena ini dan itu. Seandainya dia tahu yang tanya itu siapa, pasti dia udah bergirang-girang. Tapi karena dia nggak tahu yang tanya dia itu siapa, "Kamu mau sembuh?" Makanya dia jawabnya kayak begini. Ya, seperti yang tadi kita udah baca bersama. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Oke, jadi hari Sabat itu kalau kita bilangnya itu hari Sabtu ya. Buat orang Yahudi itu kalau hari Sabat itu mereka nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh masak, nggak boleh kerja. Pokoknya waktunya istirahat. Nah di sini waktu saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, itu waktu itu hari Sabat. Karena dia lumpuh, jadi dia waktu itu di dekat kolam itu,
di dalam ya di dekat kolam Bethesda itu, dia beralaskan tilam. Nah, karena dia udah disembuhkan, waktu saat Tuhan Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, ya otomatis dia nggak akan tinggalkan tilamnya di situ. Dan itu luar biasa. Jadi Tuhan Yesus waktu dia bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, orang yang tadinya lumpuh ini bisa dengan seketika disembuhkan. Ini namanya mujizat. Biasanya kalau kesembuhan itu kan butuh waktu. Mungkin seminggu, 2 minggu. Tapi dia ini udah sakitnya 38 tahun. Nah, di saat Tuhan Yesus bilang, bangunlah, berjalanlah, dia itu langsung bisa berdiri dan berjalan. Angkat tilam lagi. Jadi, kuasanya yang Tuhan Yesus miliki itu luar biasa. Sebelumnya nggak pernah ada orang yang seperti Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, melakukan mujizat kesembuhan seperti ini. Oke, karena kejadiannya pada hari itu, hari Sabat, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi pas dia disembuhkan, sebelum si orang yang tadinya lumpuh ini bisa bilang terima kasih, mungkin Tuhan Yesus udah nggak ada lagi di situ, dia udah nggak kelihatan, dia udah hilang di tengah-tengah keramaian orang. Herannya orang Yahudi ini, waktu mereka tahu dia ini disembuhkan, mereka itu bukannya ikut senang, malah mikirin ini kan hari Sabat, ngapain angkat tilam? Tilam itu seperti ya mungkin kayak seperti tikar ya, tempat dia berbaring. Yang dipermasalahkan justru itu dipermasalahkan, bukannya bergirang. Ini orang yang tadinya lumpuh 38 tahun loh. Dia itu ada di dekat kolam Bethesda itu. Saya rasa sih udah banyak orang yang tahu orang sakit ini. Nah, waktu orang Yahudi lihat ini hari Sabat, orang ini membawa tilamnya, berjalan membawa tilam, mereka langsung bilang, loh kamu kok bawa tilam udah tahu hari Sabat, itu kan melanggar peraturan. Itu buat orang Yahudi itu melanggar peraturan. Dan itu dosa buat mereka. Oke, terus ayat yang saya ulang ayat ke-12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus waktu dia bertemu lagi dengan orang yang baru dia sembuhkan, dia ingatkan. Saya rasa Tuhan Yesus itu memberikan peringatan bukan dengan teguran yang keras, tapi dengan penuh kasih. Dia bilang, kamu sekarang sudah sembuh, jadi jangan buat dosa lagi. Jadi kemungkinan dia itu bisa lumpuh seperti itu, ada terjadi sesuatu yang ya akibat dosanya sampai dia itu sampai lumpuh. Kita nggak tahu ya, Alkitab nggak menceritakan.
Kita taunya karena Tuhan Yesus yang bilang, karena dia sudah disembuhkan, jadi jangan lagi lah kembali ke dosamu yang lama. Bertobatlah sungguh-sungguh supaya jangan kamu jadi sakit lagi dan bisa terjadi lebih buruk. Itu perlu kita renungkan juga, kita pahami bahwa kalau Tuhan sudah tebus kita dari dosa-dosa kita, janganlah kita kembali ke kehidupan yang lama supaya keadaan kita tidak semakin buruk dari sebelumnya. Oke, karena orang yang baru disembuhkan ini tahu siapa yang menyembuhkan dia, bahwa Tuhan Yesus itulah orangnya, dia keluar dan kasih tahu ke orang-orang Yahudi. Mungkin karena saking bangganya, saking senengnya, sampai dia cerita ya. Itu kalau menurut saya sih. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Bayangin, ini hari Sabat, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang tadinya sakit 38 tahun lumpuh, disembuhkan. Karena mereka nggak melihat keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi yang mereka lihat Tuhan Yesus itu melanggar peraturan mereka, melanggar peraturan hukum Taurat yang mereka pegang dari sejak nenek moyang mereka yang tidak bisa diganggu gugat. Padahal Tuhan Yesus itulah Tuhan yang membuat hari Sabat itu untuk manusia supaya mereka beristirahat. Tetapi bukan berarti tidak melakukan perbuatan yang baik. Iya kan? Jadi kalau pada hari Sabat kita melakukan hal yang baik, kita membantu orang, kita seperti kayak Tuhan Yesus menyembuhkan orang, terus kita permasalahkan, kok kamu berbuat seperti itu sih di hari Sabat? Jadi kita mesti cek hati, kita kenapa kita melakukan sesuatu pada hari Sabat. Apakah itu untuk menjadi berkat, menjadi pertolongan untuk orang lain, ataukah itu untuk memuaskan kedagingan kita? Karena dalam hal ini Tuhan Yesus itu menolong orang yang lumpuh 38 tahun. Dia itu mau pulang bawa tilam. Masa gara-gara itu dipermasalahkan sampai Tuhan Yesus mau dianiaya? Kan gak masuk akal. Ayat yang ke-17. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal Tuhan Yesus itu tidak meniadakan hari Sabat loh. Tuhan Yesus nggak bilang hari Sabat itu hari yang tidak baik atau tidak perlu diikuti. Karena memang di hukum Taurat ada tertulis, kuduskanlah hari Sabat. Itu bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik. Ya, jadi kalau ada orang yang perlu pertolongan, misalnya contohnya kayak ada orang hari Sabat, mungkin ada kolega kita atau ada saudara yang harus pindahan hari Sabtu misalnya, karena hari biasa mereka nggak bisa pindahan karena harus kerja. Nah, sedangkan mungkin kita satu-satunya keluarga atau kenalan yang mereka tahu dan minta tolong kita untuk bantu mereka pindahan rumah misalnya. Terus kita bilang, aduh ini hari Sabat nggak bisa. Nah, kita itu mesti pahami hukum kasih. Kasih itu di atas segalanya. Jadi kita mesti lihat, oke, orang ini membutuhkan pertolongan kita di hari Sabat. Tuhan itu nggak akan bilang, wah kamu itu melanggar hari Sabat, dosa kamu tidak bisa diampuni. Tidak seperti itu. Tuhan itu murah hati, hatinya itu lebih besar dari hari Sabat. Karena hari Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat.
Jadi itu kegunaannya untuk kita. Kenapa Tuhan bilang kita harus pegang hari Sabat? Karena apa? Karena kalau tidak manusia akan kerja terus 7 hari 7 malam untuk cari uang. Nah itu Tuhan gak mau. Dia inginkan kita itu ada satu hari yang kita beristirahat. Karena dia tahu manusia itu seperti apa. Ya, jadi hari Sabat itu kalau kita mau berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan itu tidak dilarang. Ya, dengan karena Tuhan Yesus bilang ayat yang ke-17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ini yang jadi batu sandungan buat orang Yahudi. Dengan itu dia menyamakan dirinya sama dengan Allah. Tapi Tuhan Yesus mesti bilang bagaimana, karena itu kenyataannya. Dia memang anak Allah. Kan gak mungkin dia menyangkal Bapaknya sendiri. Gak mungkin itu. Jadi kita perlu mengerti sering kebenaran yang Tuhan inginkan kita sampaikan kepada orang lain belum tentu itu bisa diterima. Tapi kita perlu tetap katakan. Kalau kita tahu dan kita yakin bahwa itu hal yang benar, memang kita merasa orang lain perlu tahu, demi kebaikannya, demi keselamatannya, kita harus bicara. Karena kalau tidak, sama aja kita membiarkan mereka berjalan menuju ke kebinasaan. Karena penting ini Tuhan Yesus katakan bahwa Allah Bapa itu Bapaknya. Karena apa? Karena keselamatan itu datang dari Bapa Surgawi. Dia kirim anaknya. Barang siapa percaya kepada anaknya akan diselamatkan. Itu dia harus bilang. Dia gak bisa sembunyikan. Karena kalau dia tidak bilang begitu, orang ini tidak bisa diselamatkan. Oke, sampai sini dulu hari ini. Besok kita sambung lagi. Ayat yang pasal 5 ayat 19. Sampai ke ayat ke 19 sampai 30. Ini makin seru, jadi jangan lewatkan. Besok sama-sama kita baca lagi, oke? Tuhan berkati. Dadah.